Selamat siang Bu Nini dan teman-teman. Perkenankan saya Helena Tadea dengan NIM 17159 untuk mempresentasikan hasil dari evaluasi Sustainability Report Bank Negara Indonesia tahun 2019 berdasarkan GRI Standard. PT Bank Negara Indonesia adalah salah satu dari badan usaha milik negara yang 60% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan usaha perbankan dengan produk dan layanan berupa simpanan, pinjaman, kartu kredit, dan e-banking. Berkantor pusat di Geraha BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta. Laporan keberlanjutan yang disusun oleh Bank Negara Indonesia memiliki prioritas topik dimulai dari kinerja ekonomi dan digitalisasi sampai dengan penggunaan energi. Laporan ini disusun sesuai dengan GRI Standard 2016 Core Option. Berdasarkan evaluasi yang saya lakukan terhadap Sustainability Report milik Bank Negara Indonesia, saya menggunakan GRI Indicator Applicability dengan total pengungkapan indeks GRI sebanyak 60 buah dengan rincian hasil sebagai berikut. Fully applied sebanyak 43 indeks, well applied sebanyak 8 indeks, partially applied sebanyak 6 indeks, limited disclose sebanyak 2 indeks, dan not applied sebanyak 1 indeks. Pada Sustainability Report ini, saya mengambil topik material berupa privasi pelanggan yang menggunakan standar GRI 418-1. Berdasarkan pengungkapan yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan standar GRI 418-1, maka indeks GRI ini masuk pada kategori partially applied. Menurut standar GRI, persyaratan pelaporan organisasi perlu menuliskan atau mengungkapkan jumlah pengaduan berdasar terhadap pelanggaran privasi nasabah yang dikategorikan berdasarkan pengaduan yang diterima dari pihak luar dan diperkuat oleh organisasi serta pengaduan dari badan regulatif. Selain itu, perlu juga ada pengungkapan mengenai jumlah total kebocoran, pencurian, atau kehilangan data pelanggan yang teridentifikasi. Sedangkan data yang disampaikan oleh pihak perusahaan berdasarkan Sustainability Report, perusahaan hanya mengungkapkan jumlah total pengaduan secara general mengenai pengaduan nasabah berdasarkan media, yaitu media massa, elektronik, dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan belum mengungkapkan jenis pengaduan serta informasi mengenai total kebocoran, pencurian, atau kehilangan data pelanggan yang teridentifikasi secara lebih spesifik. Sedangkan fakta yang terjadi di masyarakat, banyak terjadinya kasus pelanggaran privasi dari nasabah seperti pencurian data nasabah yang menyebabkan banyaknya nasabah yang menjadi korban skimming dan menimbulkan kerugian. Kerugian tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi juga tentu pihak perusahaan juga menanggung kerugian tersebut. Oleh sebab itu, saya memberikan 2 rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. Yang pertama, pihak manajemen BNI sebaiknya melakukan evaluasi dan peninjauan secara berkala mengenai sistem keamanan jaringan guna melindungi privasi nasabahnya. Kedua, pihak perusahaan dapat memberikan pengungkapan secara lebih lengkap informasi yang berkaitan dengan topik material, seperti contohnya topik material privasi pelanggan yang sebelumnya telah dibahas. Lalu, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil, secara keseluruhan, informasi yang diungkapkan oleh perusahaan pada Sustainability Report tahun 2019 sudah cukup lengkap. Perusahaan telah memberikan gambaran dan bukti nyata atas keterlibatannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.